Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ega Chandra. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Sang Maha Kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, di sini saya akan bahas tentang yang namanya USG. Jadi tetap selalu stay tune channel Ega Chandra. Halo teman-teman semuanya. Di sini tadi di pembukaan kalian sudah tahu saya akan membahas tentang USG. Kenapa sih saya ingin membahas tentang USG? Di sini pengalaman saya di fasilitas kesehatan, contohnya di rumah sakit, orang-orang itu khususnya ibu hamil, USG itu selalu dikesampingkan, berarti kebelakangan. Kadang biasanya nih teman-teman, anak pertama itu biasanya dia atau ibu-ibu hamil itu USG karena untuk menyambut kelahiran anak pertamanya rajin tuh USG. Tapi ketika anak kedua, anak ketiga atau anak seterusnya, anak keempat, kelima dan sebagainya itu tidak pernah di USG. Nah, jadi seorang Bu Bidan kan bingung bagaimana cara melihat bagaimana keadaan si bayinya itu. Kan biasanya selain diperiksa oleh Bu Bidan juga untuk memastikannya ya lewat media, yaitu lewat USG. Jadi buat ibu hamil jangan suka malas untuk USG, karena USG itu tujuannya bukan untuk menentukan jenis kelamin itu laki-laki atau perempuan, bukan teman-teman. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu, oke? Nah, teman-teman, USG itu tujuan umumnya yang pertama itu untuk menentukan perkembangan janinnya itu atau dedek bayinya itu seperti apa ya teman-teman. Yang kedua itu memastikan apakah janinnya itu berkembang di dalam rahim atau di luar rahim. Yang ketiga itu untuk menentukan usia kehamilan yang pasti itu bisa lewat USG. Kan kalau misalkan Bu Bidan itu biasanya dilihat dari men terakhir si ibunya itu kapan, dan nanti kita hitung sebagai seorang bidan perkiraan lahirnya, dan untuk memastikannya yaitu lewat USG itu. Terus yang selanjutnya itu untuk memastikan perkiraan lahirnya itu kapan. Ya biasanya kalau Bu Bidan itu kan dihitung manual. Kalau misalkan USG itu sudah tertera dengan usia kandungan dede janinnya itu berapa. Itu dia tujuan utamanya. Nah teman-teman, tadi kan udah nih tujuan utamanya seperti apa. Dan USG itu seharusnya meskipun sudah anak kedua, misalkan anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan anak selanjutnya, USG itu diharuskan teman-teman. Kalau misalkan nih ibu-ibu atau ibu hamil yang mau USG setiap bulan itu nggak apa-apa teman-teman. Itu nggak membahayakan karena tidak ada radiasi sinar X ya teman-teman. Jadi meskipun rutin per bulannya juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian berat di biaya itu minimal ya teman-teman, minimal USG itu 3 kali ya teman-teman. Yang pertama itu di trimester pertama. Kalau trimester pertama itu usia kandungan 1 sampai 12 minggu. Terus di trimester kedua itu 1 kali USG, biasanya usia kehamilannya 13 sampai 27 minggu. Trimester ketiga itu biasanya usianya itu 28 minggu sampai 40 minggu. Itu maksimal 3 kali ibu hamil itu harus USG. Jangan malah
apa namanya tuh, malah nggak USG, apalagi nanti ajalah kejutan, nggak boleh itu, karena tadi tujuan utamanya sudah saya jelaskan. Nah, teman-teman, tujuannya yaitu yang untuk trimester pertama kalian itu, misalkan kalian hamil nih ya, kalian dites pack. Nah, itu kan media pertamanya itu kalian itu tes pack. Kalian di tes pack, telat nih di tes pack. Nah, itu masuk ke trimester pertama, misalkan kalian positif. Nah, kalau misalkan sudah positif, kalian itu harus di USG. Kenapa di USG? Tujuannya itu, yang pertama nih, kan kalian sudah di tes pack, berarti kalau misalkan di USG abdomen atau perut itu untuk menentukan apakah benar kalian itu hamil atau tidak ya. Terus yang kedua untuk memperkirakan apakah kalian itu jadi hamilnya itu di rahim atau malah di luar rahim. Kalau di luar rahim berarti itu masalah ya teman-teman, harusnya kan janinnya itu di dalam rahim. Yang ketiga, untuk menentukan usia kehamilan. Ya, jadi kehamilan ini udah berapa minggu nih gitu. Jadi untuk lebih jelasnya ya USG, dan untuk perkiraan lahirnya itu kapan. Tadi ada di tujuan utama. Terus yang keempat itu untuk menentukan apakah bayi kalian itu kembar atau tunggal ya. Jadi kembar atau satu dede bayinya. Kan kalau USG itu kelihatan karena lebih jelas gitu. Terus yang kelima itu bisa melihat organ kalian ya, organ. Jadi plasentanya bagaimana, meskipun masih kecil ya teman-teman. Terus rahimnya gimana, terus ovariumnya gimana, terus leher rahimnya bagaimana, atau takutnya ada kelainan di rahimnya, contohnya takutnya ada kista atau tumor, kalian gak kedetek nih. Nah, jadi kan di kehamilan pertama kedetek, jadi kalau misalkan memang ada tumor atau ada kista atau miom, jadi bisa ditindak ini beda gitu, jadi dikeluarin dulu, yang penting janinnya enggak gitu. Itu kan gimana anjuran dokter spesialis kandungan. Terus selanjutnya untuk menentukan apakah ada kelainan sindrom. Jadi kelainan sindrom itu meskipun enggak kelihatan sih di trimester pertama, jadi bisa meraba-raba. Yang paling penting sih apakah kalian itu benar hamil dan hamilnya itu di dalam rahim atau bukan gitu ya teman-teman. Tujuan USG awal kehamilan itu seperti itu, jangan malah males ibu hamil kalau USG ya. Pokoknya kalian harus rajin, apalagi udah anak kedua. Jangan nanti kejutan, gak boleh itu, nanti dimarahin bu bidannya. Bu bidan itu kalau marah itu tandanya sayang, pengen tahu perkembangan si dede janinnya seperti apa, bukannya benci atau hewak lah istilah bahasa Sunda namanya teman-teman. Nah seperti itu. Terus yang kedua itu trimester kedua memasuki usia kandungan 13 minggu sampai 27 minggu, itu yang trimester kedua. Nah jadi kalau misalkan kalian atau ibu hamil itu memasuki trimester kedua, ya harus USG lagi, kan trimester pertamanya udah ya, sekarang tinggal trimester kedua dan tujuannya itu berbeda. Yang pertama, kenapa kalian harus USG lagi yang kedua? Jadi memantau perkembangan janinnya itu seperti apa ya teman-teman. Nah terus yang kedua itu memastikan lagi apakah bayinya kembar atau tidak. Kalau kembar itu kembar identik atau tidak ya teman-teman. Terus yang ketiga itu memastikan apakah bayi kalian itu ada cacat atau tidak, cacat bawaan.
Nah, kalau misalkan nih di trimester kedua ya, amit-amit gitu, bahasa Sundanya amit-amit, kalau misalkan ada cacat, ya otomatis biasanya itu dokter menganjurkan untuk bayinya itu dikeluarkan, karena nanti kalau misalkan keluar kan kasihan ya teman-teman. Nah, itu tujuannya di trimester kedua. Jadi itu mah dianjurkan, nggak apa-apa, jadi nggak dosa, itu kan ada kelainan. Terus selanjutnya yang keempat itu untuk menentukan jenis kelamin. Biasanya di trimester kedua juga kalau misalkan bayinya kelihatan atau bayinya nggak tengkurap, itu biasanya bisa kelihatan di umur 4 bulan ya teman-teman. Tapi itu enggak semuanya, kadang ada yang 4 bulan sudah ketahuan jenis kelaminnya. Terus untuk memastikan letak plasentanya. Letak plasentanya itu di mana? Apakah di menutupi jalan lahir atau normal di atas jalan lahir gitu. Terus selanjutnya untuk menentukan lagi apakah ada sindrom atau tidak, ada kelainan ya, sama aja kelainan cacatan bawaan. Terus untuk memastikan juga apakah bayinya sehat dan juga apakah mati di dalam kandungan. Jadi ibunya itu nggak ketahuan, kadang kan belum kerasa gerakan ya. Jadi kan kalau USG itu kelihatan, dan biasanya itu di trimester kedua itu detak jantung janinnya itu sudah terdengar. Jadi suatu kebahagiaan dan suatu kebanggaan ketika ibu hamil mendengarkan detak jantung bayi. Jadi trimester kedua harus USG ya. Awas jangan bandel ya ibu hamil. Nanti takut ditegur lagi oleh bu bidannya ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk USG yang ketiga yaitu di trimester ketiga. Tadi sudah saya jelaskan, trimester ketiga itu umur 28 minggu sampai 40 minggu itu kalian harus USG. Nah, tujuannya juga berbeda di trimester ketiga. Berarti kan janinnya sudah besar. Jadi ibu hamilnya juga sudah kelihatan membundar perutnya ya teman-teman. Nah, tujuan yang pertama itu untuk mengetahui letak janinnya atau dede bayinya itu seperti apa. Apakah sungsang, apakah melintang, apakah posisi yang di bawahnya muka atau normal posisinya kepala. Nah, itu yang pertama itu untuk menentukan posisi janin. Yang kedua itu untuk menentukan cairan ketubannya itu seperti apa. Apakah cairan ketubannya banyak atau sedikit. Jadi biar diedukasi nanti sama dokter objennya itu gampang harus seperti apa. Terus yang ketiga itu untuk menentukan oksigen dan nutrisinya itu cukup atau tidak. Jadi terus makanan yang selama dimakan oleh ibu ke bayinya itu cukup atau tidak, itu kan nutrisi ya teman-teman. Terus yang keempat itu untuk menentukan aliran darah ya. Aliran darahnya itu bagus atau tidak ke si janinnya. Itu kelihatan di USG teman-teman. Terus yang kelima juga untuk menentukan letak plasentanya. Misalkan di trimester kedua normal nih, dikhawatirkan di trimester ketiga malah kan masih berputar tuh trimester kedua ya. Si bayinya itu masih berputar. Nah, di trimester ketiga itu dikhawatirkan malah menutupi jalan lahir. Dan kenapa bisa menutupi jalan lahir? Ya karena ya berarti kan ada kelainan, dan itu kalau misalkan menutupi jalan lahir itu ibu hamil itu tidak bisa lahiran normal, karena nanti kalau lahiran normal malah perdarahan. Nah kan si plasentanya menutupi jalan lahir. Nah itu dia. Terus yang selanjutnya itu untuk menentukan ukuran atau berat badan dede bayinya itu berapa ya teman-teman. Jadi kalau USG nih udah trimester 3
berat badannya yang normal itu di atas 25 ya. Nah, kalau misalkan sudah 25 atau di atas 25 berarti cukup ya, enggak prematur. Kalau misalkan bulannya itu kan harus di atas 25 itu normalnya ya. Nah, terus juga kan itu untuk menentukan buat pematangan paru si dede. Jadi kalau misalkan prematur atau mules sebelum waktunya. Nah, jadi kan kalau misalkan di trimester 3 udah USG, kalau misalkan ke bidan mau periksa atau mau lahiran, sudah ketahuan kalau misalkan kalian prematur lahirannya, oh ini berat badannya kecil, misalkan sekitar 23 atau 22, berarti kan itu termasuknya prematur. Kan yang normalnya itu 2 kilo 2 kilo setengah, di atas 2 kilo setengah itu normal. Kalau di bawah 2 kilo setengah itu berarti tidak normal atau prematur. Nah, itu jadi fungsi dari yang ketiga USG itu berbeda-beda teman-teman. Jangan hanya memperkirakan, dan tadi juga yang di trimester ketiga bisa menentukan juga jenis kelaminnya untuk memastikan nih. Biasanya sudah kelihatan, yang penting si bayinya itu tidak tengkurap, pokoknya kelihatan di USG-nya seperti apa itu teman-teman. Nah itu, jadi itu dia fungsinya USG 3 kali itu. Jangan malah aya babasaan kejutan, itu nggak boleh teman-teman. Jadi wayahna ya, kalau misalkan kalian dimarahin sama bidan atau sama dokter obstetrisnya kalau kalian baru USG atau tidak pernah USG sama sekali ya. Itu dia teman-teman. Jadi tujuan dari ketiga USG itu berbeda-beda. Nah, terus kalau misalkan USG itu kan ada 2 dimensi, 3 dimensi, atau 4 dimensi. Itu sama aja ya teman-teman. Yang penting ibu hamil itu USG. Jadi kalau misalkan kalian punya BPJS, ya minta rujukan ke fasilitas atau ke paskes pertama, baru kalian ke rumah sakit atau ke fasilitas yang ada USG-nya. Itu gratis kan biasanya ya. Kalau misalkan bayar atau untuk bayar ya 3 kali lah maksimal, minimal ya. Kalau maksimalnya kalau per bulan ya lebih bagus, nggak apa-apa, tapi yang diwajibkannya itu minimal 3 kali ya teman-teman. Pokoknya minimal 3 kali kalian harus USG, trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Kalau masalah mau 3 dimensi atau 4 dimensi itu mah terserah dari ibu hamilnya mau apa. Kalau 4 dimensi kan biasanya kalau kehamilannya udah gede itu biasanya ya disarankan gak apa-apa 4 dimensi, lebih kelihatan, lebih berwarna. Jadi kalau yang 3 dimensi itu kan biasanya ya cuman hitam putih gitu, beda sama 4 dimensi kelihatan aslinya atau kelihatan mirip siapanya, mirip ayahnya kah atau ibunya kah begitu. Dan itu mah tergantung, mau 1 bulan sekali nggak apa-apa, aman, nggak berbahaya karena tidak mengandung sinar X ya, nggak berbahaya. Terus kalau misalkan 3 kali itu nggak apa-apa, pokoknya harusnya itu 3 kali USG. Oke, pokoknya jangan lupa, jangan ngeyel, jangan bandel untuk ibu hamil, karena itu juga untuk kesehatan ibu dan bayinya, dan juga untuk memudahkan bu bidan atau obstetrisnya ya, spesialis obstetrisnya itu untuk menindaklanjuti untuk persalinannya seperti itu. Nah, itu dia teman-teman, saya bahas tentang USG, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa aturan USG-nya diterapkan. Oke. Jangan lupa
subscribe, like, komen, serta nyalakan loncengnya agar setiap aku bikin video itu selalu ada pemberitahuan di YouTube kalian. Oke? Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.